Salam sehat untuk kita semua. Pertemuan kedua kali ini kita akan belajar tentang berbeda untuk saling melengkapi. Miss Desi beri gambar puzzle yang berisi huruf. Ada huruf yang tidak tercantum di situ. Bayangkan kalau huruf-huruf yang ada hanya ini, bisa tidak kita membuat kata atau membuat kalimat yang lengkap? Pasti tidak bisa. Kita memerlukan huruf-huruf lain supaya kita bisa membuat kata atau membuat kalimat dengan jelas. Nah, itu yang ingin Miss Desi ajarkan hari ini. Kita akan mempelajari tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan itu untuk saling melengkapi satu sama lain. Nah, mari kita amati gambar pada slide ini. Dalam sebuah keluarga, ada beberapa kegiatan berbeda yang dilakukan oleh setiap anggota keluarga. Coba amati apa yang dilakukan oleh laki-laki. Dia memanjat, ya, naik untuk memasang benda di tempat yang tinggi. Lalu apa yang dilakukan anak-anak? Dia melakukan tindakan yang sederhana yang bisa dilakukan. Apa yang dilakukan perempuan? Membantu si ibu ini membantu sang ayah dan seterusnya, ya. Kurang lebih seperti itu jika kita melakukan pekerjaan di rumah. Mengapa demikian? Mari kita lihat dari segi kemampuan dan dari segi sifat. Laki-laki dan perempuan memiliki kemampuan yang berbeda. Laki-laki lebih kuat, lebih berani, gitu ya. Sementara perempuan biasanya lebih teliti, kemudian lebih terampil, lebih mengutamakan keindahan. Dari segi kemampuan dan sifat yang berbeda itu, laki-laki dan perempuan saling melengkapi untuk menciptakan rumah yang indah, yang bersih, dan juga meletakkan barang sesuai pada tempatnya. Nah, Miss Desi ajak kalian untuk masuk ke slide selanjutnya. Dari slide yang tadi, kita menyimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan bersama, orang perlu bekerja sama, peka terhadap kebutuhan orang lain, dan mau memberi, rela memberi satu sama lain. Saat orang saling memberi, berarti orang saling melengkapi. Laki-laki dan perempuan diciptakan Tuhan dengan ciri khusus, dengan peran yang tidak dapat dipertukarkan atau dipilih. Jadi kita tidak bisa memilih ya, kita mau jadi laki-laki atau perempuan, karena Tuhan yang sudah menentukan itu untuk kita. Nah, ciri-ciri khusus yang berbeda itu diciptakan untuk saling melengkapi demi mendapatkan keturunan. Oleh sebab itu, laki-laki dan perempuan harus bekerja sama. Apa sih perbedaan ciri-ciri fisik antara laki-laki dan perempuan? Semua pasti sudah tahu ya, karena kalau ciri fisik itu lebih terlihat dengan jelas. Kalau laki-laki itu memiliki organ tubuh yang bisa menghasilkan sel sperma atau sel kelamin jantan, sementara perempuan menghasilkan sel telur atau ovum atau sel kelamin betina. Nah, kalau perempuan ciri fisiknya lebih banyak karena alat reproduksi atau alat yang digunakan untuk menghasilkan keturunan banyak didominasi oleh perempuan. Perempuan memiliki rahim, maka bisa mengandung dan melahirkan. Kemudian memiliki payudara yang nanti digunakan untuk menyusui anaknya ketika sudah dilahirkan. Nah, selain ciri fisik, laki-laki dan perempuan juga memiliki perbedaan sifat. Nah, perhatikan perbedaan ini. Perbedaan sifat ini tidak selalu sama ya. Bisa saja perempuan memiliki sifat laki-laki, laki-laki juga memiliki sifat perempuan karena sifat itu bisa dibentuk oleh faktor lingkungan. Nah, biasanya laki-laki bersifat ini, berani, tangguh, tegas, dan biasanya jarang berbicara. Sementara perempuan sebaliknya, lebih sabar, lebih teliti, lebih banyak bicara, dan suka keindahan. Nah, dari perbedaan sifat laki-laki dan perempuan ini, biasanya mengundang konflik atau menyebabkan laki-laki dan perempuan seringkali berselisih paham atau cenderung kalau kita menganggap mungkin sering bertengkar begitu ya. Kalau kalian mengamati mungkin orang tua kalian, ayah atau ibu atau kakak laki-laki dan perempuan biasanya sering bertengkar karena memang sifat mereka pada dasarnya berbeda. Nah, mari kita melihat, ini sudah kalian pelajari minggu lalu, kitab suci yang berbicara tentang
manusia diciptakan yang serupa. Nah, kita masih mempelajari kitab suci sama seperti minggu lalu, yaitu tentang manusia yang diciptakan serupa dengan Allah, juga manusia yang diberi tugas untuk beranak cucu dan menguasai bumi, itu pada perikop yang pertama. Di buku kalian juga ada. Kalau mau baca dari kitab suci juga boleh. Kalian buka Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Nah, kalau perikop yang kedua, Kejadian 2 ayat 18 sampai 24, kita belajar tentang Tuhan yang menciptakan penolong yang sepadan dengan manusia. Manusia yang dimaksud adalah manusia yang diciptakan pertama kali, yaitu laki-laki. Ingat, menciptakan penolong yang sepadan. Jadi Tuhan menciptakan perempuan untuk dijadikan sebagai penolong yang sepadan. Nah, bagaimana Tuhan menciptakan perempuan? Pada perikop yang kedua ini Tuhan menjelaskan cara perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Pada saat laki-laki itu tidur, Tuhan mengambil salah satu tulang rusuknya, kemudian ditutup dengan daging, dan jadilah perempuan. Kurang lebih seperti itu yang dikatakan dalam kitab suci. Nah, jadi perempuan dan laki-laki pada dasarnya diciptakan untuk saling menolong atau untuk saling melengkapi. Nah, yang perlu diingat dari pertemuan kita kali ini, dari pelajaran kita adalah yang pertama, laki-laki dan perempuan diciptakan berbeda secara fisik. Kita sudah tidak bisa otak-atik, kita tidak bisa mengubahnya, karena Tuhan sendiri yang menciptakan itu, Tuhan yang menghendaki itu. Nah, perbedaan itu untuk menghasilkan keturunan, sudah pasti laki-laki dan perempuan berbeda. Kalau laki-laki dan laki-laki tidak mungkin menghasilkan keturunan. Begitu juga kalau perempuan dengan perempuan tidak mungkin bisa menghasilkan keturunan. Maka laki-laki dan perempuan meskipun berbeda secara fisik, tapi bisa bekerja sama untuk menghasilkan keturunan. Maka tujuan Tuhan menciptakan manusia bisa tercapai jika laki-laki dan perempuan ini bekerja sama. Nah, perbedaan fisik tidak boleh dijadikan sebagai dasar untuk peran yang lain, karena perbedaan fisik hanya bertujuan untuk keturunan itu. Nah, maksudnya apa? Laki-laki dan perempuan pada dasarnya memiliki kedudukan yang sama atau sederajat atau sepadan, maka tidak boleh laki-laki dan perempuan itu dibedakan atau diperlakukan secara berbeda. Maksudnya apa? Misalnya laki-laki lebih disayang, perempuan tidak, atau sebaliknya perempuan lebih disayang, laki-laki tidak. Begitu juga tidak boleh. Secara hak dan kewajiban semua juga harus sama. Maka peran laki-laki dan perempuan baik di keluarga, kemudian di masyarakat, di pemerintahan, di tempat bekerja juga harusnya sama gitu ya, dari segi penghasilan, dari segi tugas, dari segi tanggung jawab harusnya sama gitu. Nah, jika ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan, kalian bisa ajukan atau kirim pesan melalui Google Classroom. Miss Ceci mengirimkan tugas dalam bentuk Google Form, silakan dikerjakan dan jangan lupa turn in di Google Classroom. Okay, thank you very much for your attention and see you.